Ya, saudara, berawal dari keprihatinan masa depan anak-anak di desa sekitar kawasan wisata Candi Borobudur yang minim literasi dan mulai hilangnya budaya dan tradisi Jawa di masyarakat membuat Galuh Larasati mendirikan sekolah kasih iCare. Seperti apa perjalanan Galuh Larasati dalam membangun sekolah kasih iCare? Simak dalam sosok berikut ini. Hari masih pagi, anak-anak dengan semangatnya bergegas menuju sebuah pekarangan rumah di tepian sawah di Desa Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah. Ya, setiap minggu pagi, anak-anak di sekitar desa wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ini berkumpul untuk bermain dan bergembira bersama di sekolah kasih iCare. Sekolah alam berbasis bahasa Inggris ini didirikan oleh Galuh Larasati, seorang penulis buku dan pemandu wisata di kawasan Candi Borobudur. Atik, sapaan akrab Galuh Larasati, menyulap pekarangan rumahnya menjadi taman bermain dan belajar dengan konsep pasar tradisional. Kenapa pasar? Karena alasan pertama saya dulu hidupnya di pasar waktu kecil, karena ibu saya kebetulan punya warung ya, jadi saya setiap hari menjadi anak yang bermain ke sana kemari. Jadi pasar itu buat saya seperti Disneyland mungkin ya. Saya observasi, melihat setiap orang yang melakukan apa, dan saya baru menyadari sekarang ini kalau di pasar itu tempat kita belajar hidup, belajar apa saja di pasar ini. Jadi pola pendidikan asih, asah, asuh yang saya terapkan di sini itu, asah itu mewariskan atau mengajarkan anak-anak semua keterampilan hidup, kemudian asih itu memberikan pendidikan olah rasa di dalam hati, baik itu rasa belas kasih atau welas asih, rasa seni, rasa empati, simpati, semua ada di sini. Dan asuh adalah kita mewariskan kearifan lokal kita, juga filsafat hidup nenek moyang kita. Mulai terkikisnya budaya dan tradisi Jawa pada generasi muda membuat Atik harus bekerja keras untuk bisa terus melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal. Karena buat saya mereka adalah penerus bangsa ini. Jadi kalau saya jalan-jalan dari desa ke desa di sini, saya sudah melihat banyak dari mereka yang sudah tidak menggunakan bahasa Jawa halus, sudah tidak mengenal hal-hal yang saya ketahui dulu. Jadi saya di sini berpikiran bahwa semakin hari identitas kita sebagai orang Jawa akan hilang. Nah, saya di sini punya tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang kita miliki semampu saya, dan saya ambil jalan dengan cara membuat tempat belajar ini seperti konsep bermain. Bukan hanya anak-anak saja yang bisa belajar di sekolah kasih iCare ini, orang tua pun juga bisa bergabung untuk belajar dan bermain bersama. Harapannya bisa terjalin ikatan yang kuat antara anak dan orang tua. Salah satu program saya juga untuk meningkatkan bonding orang tua pada anak, bahwa pendidikan di dalam rumah itu tidak kalah penting dengan pendidikan di sekolah. Itu harus saling melengkapi. Jadi jangan setelah disekolahkan terus cuci tangan, sudah selesai gitu ya. Tapi justru pendidikan di rumah adalah yang penting. Misal kalau di sekolah-sekolah biasa kan mesti ada pelajaran, ada tes, terus juga mesti harus ada ulangan-ulangan. Kalau di sini tuh bebas mau belajar apa aja.
Dari yang tadinya suka merusak tanaman, suka memetik bunga, sekarang jadi bisa memperbaiki diri supaya tidak mengganggu tanaman, hewan, ataupun apapun. Semangat Atik dalam mendidik anak-anak membuahkan hasil. Rimbang merupakan salah satu anak Borobudur yang dididik Atik. Kini, Rimbang bekerja di sebuah kapal pesiar. Saat libur bekerja, Rimbang sering datang ke sekolah Kasih iCare untuk sekedar menemani anak dan istrinya yang saat ini juga aktif berkegiatan di sekolah ini. Mengarahkan anak-anak Borobudur yang maksudnya belum tahu, baru lulus sekolah, arahnya mau kemana gitu kan, beliau yang mengarahkan. Kita belajar bahasa Inggris seperti berasal dari dari nol gitu. Beliau ini seperti ngasih kita harapan. Menurut saya pribadi, orang seperti Bu Atik 1001. Dia tulus ya orangnya ya. Dia itu selalu mengutamakan orang lain daripada dia kalau tak lihat. Senang membantu, terus senang sharing ilmunya dia bagi ke kita biar kita dapat tambahan ilmu. Dari tahun ke tahun, anak didik sekolah Kasih iCare semakin bertambah. Mereka semangat dan menikmati segala macam permainan yang tersedia di sekolah. Menari sambil bernyanyi, bermain permainan tradisional, hingga mendengarkan dongeng mereka ikuti dengan penuh keceriaan. Ketertarikan anak-anak terhadap buku pun semakin meningkat. Anak saya yang pertama suruh ngikut aktivitas ke Mbak Atik. Anak itu bisa lama-lama bisa cerita sendiri ke saya, ke teman-teman. Mungkin mental mereka ya, itu terutama mental mereka itu berubah. Jadi anak-anak itu lebih berani untuk jadi nggak jadi anak pemalu lagi itu. Atik juga sering mengajak anak-anak mengenalkan lingkungan sekitar dengan bersepeda, berpetualang keliling ke desa-desa. Atik berharap suatu saat nanti upayanya untuk mengembalikan identitas diri bangsa lewat sekolah Kasih iCare ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dan pastinya suatu saat nanti generasi muda bisa mandiri tanpa melupakan akar budaya dan tradisi mereka. Kita memiliki satu tujuan yang sama untuk menjaga bumi dan seisinya ini. Jadi kalau kita bisa menjaga keragaman ini dan saling belajar antara keragaman yang satu dan yang lainnya, akan timbul rasa menghormati. Jadi tidak ada lagi rasa ingin menguasai satu dan yang lainnya. Kita ganti dengan kita bergandeng tangan bersama-sama menjaga alam semesta ini. Hamemayu hayuning bawono.